dibully nggak punya bapak. Kan aku dari kecil sampai gede tuh susah. Terus udah bisa cari uang, ternyata uangnya ditipu sama pasangan sendiri. Cewek yang ideal menurut aku itu bisa cari uang sendiri. Kalau nggak aku ngelewatin itu, pasti aku nggak ada yang sekarang. Kalau misalnya kalian jadi perempuan merasa tidak dihargai, kalau kalian nggak bisa ngelawan, ya udah kalian narik diri aja. Hai semuanya, balik lagi sama aku Zari dan sama Kak JJ Story. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol di segmen Sunset Talks-nya Circle. Kak JJ boleh dong kenalin dirinya dulu, dulunya gimana, sampai sekarang gimana, apa aja yang dilakuin, hobinya apa gitu. Oke, hai guys. Sebelumnya nama aku JJ Story. Pasti banyak sih yang belum tahu. Tapi kalau misalnya kalian lihat di YouTube, Instagram pasti langsung muncul. Karena yang namanya JJ Story di Indonesia cuma satu. Cuma Kak JJ doang. Iya. Nah, dulu sampai sekarang. Kalau aku sih sebenarnya tuh dari dulu tuh sebenarnya nggak langsung di entertainment sih. Oke. Gitu. Jadi awal-awalnya tuh memang suka bikin video aja, terus sama lingkungan dukungan temen, nih lo cocok nih kayaknya gitu. Dari umur berapa itu Kak? Itu dari kalau misalnya bakat entertainment-nya tuh dari SMP. Karena dari SMP tuh aku udah ikut dance. Terus aku suka acting tapi cuma di kamar mandi. Nyanyi suka? Nyanyi? Cita-citanya pengen jadi penyanyi, tapi sayangnya Tuhan gak ngasih aku anugerah itu sih. Oke. Karena kalau nyanyi kan harus bakat kan. Iya. Walaupun belajar terus emang gak bakat gimana gitu. Terus abis itu mulanya ini awalnya ini dari TikTok sih sebenarnya. Oh. Jadi pas TikTok artis-artis seleb TikTok belum ada tuh aku udah viral dulu di TikTok. Bukannya Kak JJ itu dari ASFM ya? Dari mana? ASFM. Iya aku enggak. Enggak. Bukan JJ aku kali. JJ kamu. Enggak, aku enggak main ASFM tuh aku enggak main. Aku pokoknya tahu kamu tuh mungkin dari TikTok, cuman kayak sering muncul itu di ASFM. Ih, malahan aku enggak punya aplikasinya. Websitenya gitu ya? Iya, enggak. Oke, terus di TikTok, itu TikTok apa Musical.ly dulu? Itu TikTok. Jadi pas orang-orang belum pakai TikTok, yang masih TikToknya tuh kata orang-orang alay, tapi sekarang jadi sumber cuan kan. Iya. Iya, jadi awalnya tuh aku tuh main TikTok ya kan, cuman joget-joget doang. Dulu tuh ada namanya Anjing Kacili, itu tuh judul lagunya. Lagu Sunda. Pokoknya teteo yang kayak gitu-gitu. Nah itu aku viral jutaan views banget. Pada waktu itu sekitar 2016 atau 2017. Berarti kan udah lama banget kan. Ya udah dari situ mulailah datang ada followers. Sebenarnya awalnya nggak ngerti. Nggak ngerti, cuman iseng-iseng doang kan. Akhirnya beralih lah ke Instagram. Dari Instagram sebenarnya nggak ada konten khusus ya di Instagram. Cuman ya udah iseng-iseng aja sih. Terus kalau kan waktu itu TikTok belum booming kayak sekarang. Apa yang bikin Kak JJ download TikTok? Kan belum terkenal. Pas 2017 itu? Iya, pas awal. Karena ada aplikasinya sih. Jadi download iseng doang. Berarti dari situ sampai sekarang fokus konten aja? Tadi dulu belum. Jadi waktu itu udah Instagram, abis itu aku ke YouTube. Vlog. Nah itu juga lumayan rame, tapi aku nggak udah vakum sekarang. Kenapa? Karena aku mau rebranding. Nanti belum sampai situ ya. Jadi aku ke YouTube, jadi semua tuh Instagram, YouTube, TikTok, tapi lebih ke lifestyle sih kontennya. Gitu. Itu lebih ke lifestyle, jadi lebih ke traveling, lebih ke gaya hidup aku, makan-makan di mana, kayak gitu-gitu. Itu YouTube, Instagram, TikTok dari dulu kayak gitu. Sampai sekarang tuh Kak? Sampai sekarang. Tapi konsisten gak sih? Maksudnya kayak viewers ya segala macam. Kalau dari numbers kan Kak JJ emang gede banget ya, 2,8 juta kan followersnya. Tapi itu maksudnya dari dulu awal konten sampai sekarang konsisten gak? Atau emang ada hiatusnya, vakumnya gitu? Sebenarnya ya kalau misalnya Instagram itu aku baru banyak followersnya tuh setahun terakhir ini sih. Oh iya? Baru setahun terakhir ini aku banyak followers. Tadinya tuh cuma ratusan ribu. Terus karena aku bikin konten yang viral tuh, yang ini loh, tahu nggak sih konten aku yang di IG yang nembus sampai berapa puluh juta gitu di TikTok. Yang kenal aku nggak gitu. Enggak. Yang naik mobil kebuka.
Oh, kamu naik ke mobil kebuka itu aku taunya kamu bagi-bagi. Tapi kan sebenarnya poinnya kenal aku nggak gitu. Oh gitu. Buat yang kenal-kenal tuh langsung aku kasih segepok gitu 10 juta. Nah itu viral banget. Harusnya tadi waktu itu aku ketemu kamu. Iya harusnya gitu. Terus. Ya udah habis itu. Tapi sebenarnya fokus itu tuh cuman buat tambahan konten aja. Tapi sebenarnya fokusnya itu aku cuman traveling, terus Lifestyle. hotel, makan, kayak gitu sih, lifestyle keluarga gitu-gitu sih. Gitu. Tapi happy nggak Kak Cici ngejalaninnya? Happy sebagai sih. konten kreator. Happy sih karena aku bukan yang buat kerja banget gitu ya, karena kan penghasilan utamanya juga bukan di sosial media. Kamu ngantor Kak? Aku ngantor, terus aku ada usaha juga, terus sekarang aku jadi DJ juga. Oke, kamu mulai jadi DJ. Aku udah mulai launching namanya Official JCB. Aku tahu itu. Iya itu. Oh gitu, jadi emang konten kreator sebenarnya iseng tapi karena emang banyak followersnya aja ya? Iya kan banyak yang suka juga gitu. Terus nih ya Kak, kakak kan sekarang kayak banyak banget ininya lah kerjaannya ya dari ngantor segala macam. Ada nggak sih satu profesi atau satu kejadian yang bikin kakak tuh nemuin diri kakak sendiri? Yang kayak akhirnya gue emang cocoknya di sini nih gitu. Oke, karena ini kamu percaya zodiak gak? Percaya. Percaya ya? Iya. Aku kan zodiaknya Taurus. Ya. Okay. Jadi aku tuh nggak bisa diam. Ya kan? Tapi memang aku tuh juga percaya sama ramalan-ramalan gitu. Ramalan zodiak. Mau zodiak, mau bazi, tau bazi nggak? Iya tahu aku. Bazi yang sama ada waktu itu aku sama Papa Wong gitu-gitu. Iya. Nah, itu aku percaya. Jadi aku udah mencoba segala hal nih ya, dari entertainment, dari maksudnya konten kreator, dari usaha skincare, body care, terus parfum, terus makanan apa segala macam ya kan. Itu aku coba dari 2020 sampai 2025 kemarin. Itu tuh semua belum ada yang seberhasil itu. Oke, kecuali? Nggak ada kecualinya. Jadi belum seberhasil itu karena pas 5 tahun kemarin tuh aku lagi bad luck gitu loh. Di bazinya? Iya. Oh iya? Masalah Dan karir? itu benar, iya. Dan itu benar. Aku bacanya baru tahun 2025 dan dia bilang ini 2020 sampai 2025 ada apa? Aku bilang ya aku bikin apapun gak ada yang ini. Gak ada yang maksudnya sampai melejit gitu loh. Beda sama konten-konten. Kalau konten aku udah bisa bikin konten-konten yang viewsnya bisa, itu aku udah tahu kan. Tapi kalau kayak di usaha tuh aku enggak gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak kemarin yang Bazi itu tuh dia tuh ngasih tahu kita kan, kita tuh bakal beruntungnya kapan? Iya, cuman di umurnya doang sama tahun ya. Tapi profesinya enggak. Itu berapa Kak? Berapa aku suksesnya umur 37. Aku 40 tahu. Jadi aku mudanya memang harus susah dulu gitu. Okay. Tapi kalau misal kalian ngelihat dari sosial media kan mungkin kelihatannya Kak Jeje mah gak susah ya kan. Iya. Tapi kan emang level susah orang tuh beda-beda guys. Iya benar. Ya udah, habis itu memang mencoba bisnis. Enggak, mungkin pasangan aku kali ya yang bisa bisnis gitu, akunya belum Bu, jangan enggak tapi belum. Jadi balik lagi, memang akhirnya aku menemukan jati diri aku ya di depan kamera, nge-DJ, ngehibur orang gitu. Nge-DJ tapi happy nggak? Karena kan susah banget jadi DJ kan. Happy, ternyata aku suka. Kamu belajar berapa lama Kak? Sebenarnya kan aku belajar DJ R&B ya, karena R&B itu kan genre paling susah. Itu belajarnya bisa setahun 8 bulan. Jadi sekarang aku udah bisa, tapi masih nggak terlalu bisa yang R&B-nya, masih kayak 60% lah. Tapi kalau yang udah bisa banget tuh kayak cuma lagu house, afro house, EDM gitu-gitu. Tapi untuk R&B emang lebih banyak materinya. Dan aku suka tapi berjam-jam di depan alat DJ sampai 8 jam pun aku suka. Nggak ngeluh, nggak. Dibanding apa kerjaan yang paling bikin ngeluh? Itu yang jualan-jualan itulah, yang jualan skincare ya. Ya berarti Kak Jeje mau passionnya mau di bisnis gak sih? Iya, harusnya benar. Ya udah jadi DJ aja. Iya, aku mungkin kayaknya passionnya harusnya jadi BA-nya bisnis orang gitu ya. Daripada jadi bisnisnya sendiri. Iya ya kan? gitu. Terus kan sekarang kan Kak Jeje kan udah punya ini ya, anaknya Mia ya. Nah, alhamdulillah. Iya, dengan Kak Jeje yang benar-benar perjalanan Kak Jeje dari dulu banget sampai sekarang. Maksudnya kan Kak Jeje juga jadi ibu, tetap jadi ibu kerja kan, nggak diem di rumah kan. Apa yang bikin beda banget setelah jadi ibu sama sebelum jadi ibu? Setelah jadi ibu sama sebelum jadi ibu tuh perbedaannya banyak banget sih.
Jadi aku bersyukurnya juga, maksudnya kayaknya memang momennya, timingnya tuh pas semua ya. Jadi pas aku masih muda kan umur 20-an gitu belum ada Mia kan. Itu tuh masih suka party-party, terus suka party-party kan pasti minum apa gitu kan. Terus tidur juga Gak beraturan. iya pagi, terus masih ngerokok, nge-vape nih. Ini Emang sekarang enggak? ini enggak. Sama Ini ngerubah sekali? banget, iya. Sama sekali enggak. Aku udah nggak nge-vape, udah nggak ngerokok. Paling aku cuman shisha doang, itu pun bisa sebulan sekali. Semenjak punya anak. Kenapa? Karena saat aku punya anak kemarin kan aku minum-minum nih. Aku ninggalin dia lebih nggak tega gitu kan. Terus aku masih nge-vape, walaupun nge-vape-nya di luar ruangan. Aku balik gendong dia, dia kena sakit gitu loh, kayak sampai masuk rumah sakit yang harus diuap gitu. Meskipun itu vape bukan rokok. Meskipun vape yang 0% nikotinnya. Aku udah pakai yang 0% nikotinnya, dia masih batuk-batuk tiap hari nggak sembuh. Akhirnya aku bawa ke dokter, dokternya nanya, di rumah ada yang ngerokok nggak? Nggak ada yang ngerokok gitu kan. Ada yang nge-vape nggak? Nge-vape tapi di luar kok dok gitu. Tapi 0% sama aja gitu. Oh ternyata nggak boleh juga. Nggak boleh, jadi harus benar-benar kalau mau megang udah mandi semua. Ya kan repot ya, kita kan nge-vape kan bukan yang sekali 2 kali kan, pasti nonstop kan. Akhirnya ya udah di situ aku memutuskan untuk nggak nge-vape, ngerokok lagi sih. Itu Kak Cici berarti pas itu perubahannya. Umur 20 ya? Enggak, umur 25. Punya Mia, itu masih muda banget. Umur 24. Udah habis itu stop? Stop. Sampai sekarang 27, udah 3 tahun aku nggak ngerokok, nge-vape. Gitu. Kalau mau nyisha kan cuman waktunya sebentar, paling 1 jam. Habis itu bisa mandi gitu kan. Tapi kangen nggak masa-masa kayak gitu setelah jadi ibu? Enggak sih, jujur. Karena sumpah udah enggak. Jadi aku kalau misalnya sekarang ke klub, aku besoknya jompo. Udah nggak bisa, walaupun cuman minum bir 1 atau wine segelas. Aku langsung sakit, gitu. Masuk angin, langsung nggak bisa. Nggak tahu, kayaknya emang udah panggilan alam deh. Tapi nggak kangen sama sekali tuh Kak? Ada kangen, kayak boring kan. Ayo dong kita hangout, sekalinya hangout ya aku jompo, jadi aku males. Jadi sekarang tuh perginya cuman ke mall, playground, healing-healing nih kayak gini kan. Andreas pasti bawa anak kan. Iya. Tapi Kak Cici ngurusnya sendiri, berdua sama pasangan atau ada babysitter? Di rumah ada Mbak sih yang bantuin, tapi kalau pergi jauh gini aku aja yang bawa. Iya ya, nggak ada Mbak ya? Nggak ada. Tapi Mia nggak rewel juga kayaknya ya? Enggak. Baik kayaknya. Jadi dari dulu emang sendiri itu benar-benar berubah banget dong Kak. Dari pas kakak benar-benar pasnya masih sendiri yang single, terus tiba-tiba jadi ibu, itu berubahnya pesat dong. Iya. Susah nggak jadi ibu? Sebenarnya jadi ibu tuh ada susah-susah gampangnya, karena kita kan juga manusia biasa ya. Anak kecil itu kan dia belum tahu mana yang benar, mana yang salah, harus pelan-pelan. Jadi memang harus sabar aja sih. Tapi kalau aku punya prinsip, ya karena aku juga bukan ibu yang sempurna, pasti ada teriaknya juga. Tapi aku nggak pernah mukul gitu. Tapi aku ada ngomelnya juga. Misal kayak emang kesabarannya aja yang dilatih kalau jadi ibu menurut aku. Karena kita tuh apalagi kalau pasangannya nggak ngebantuin nih, buat yang di rumah, sumpah pasangan tuh paling penting, itu adalah peran utama. Beneran. Kalau pasangan yang nggak ngebantuin, itu kita makin stres. Makanya beruntungnya kalau dapat kayak pasangan aku nih ngebantuin sama-sama gitu, jadi nggak terlalu berat lah. Kayak gitu. Tapi ada tantangan sendiri gak sih? Karena kan Mia kan cewek ya Kak. Terus kakak ngedidiknya gimana tuh? Maksudnya jelasin konsep hidup gitu. Ngedidik dia jadi orang. Karena kan zaman sekarang ngeri dan susah kan. Bener. Sumpah kalau ini tuh pertanyaan yang sangat sebenarnya susah aku jawab ya kan. Karena sekarang tuh kan udah modern banget. Kayak aku juga dulu sebenarnya sama orang tua dilarang sih. Tapi akunya yang nakal, kayak misalnya jangan pulang malam, aku tetap pulang malam. Terus jangan coba ini, aku malah jadi penasaran. Jangan kayak gini, malah aku melakukan hal itu yang maksudnya jadi karena penasaran itu. Jadi kalau buat Mia kayaknya aku sih punya konsep ngajar dia tuh ngebebasin tapi ada batasan sih. Tapi enggak yang enggak ngekang gitu sih. Jadi ngikutin zaman aja nanti kayak gimana. Karena kan aku juga ada bule-buleannya. Jadi aku bebas sih, kayak tapi nggak bebas banget juga, gimana ya? Yang penting ditemenin ya. Misal dia gedenya mau party, ya udah ikut party kan. Ya party, kalau udah 17 tahun party aja. Mau tapi pacaran gitu. Gitu. Aja.
nggak usah lah, ngapain 17 tahun diikuti. Karena kan emang ada loh yang 18 kayak tahun 18 tahun ya dia biarin aja. Terus apa? Kuliah sih kayaknya pas di kuliah udah bebas, tapi kita tetap kasih tahu norma-norma, maksudnya yang nggak boleh apa, Iya. yang harus dijaga apa gitulah. Iya. Aturan-aturannya tetap ada. Tapi udah siap nggak sama worst case terburuk? Misalnya nanti tiba-tiba Mianya kenapa ngelawan misalnya, atau Mianya kayak aduh nggak mau, maunya bebas gitu. Zaman sekarang emang udah bebas, nggak mau ikut aturan rumah lagi gitu. Sama batasan-batasan yang udah kakak bikin. Contohnya batasan apa? Oh, kalau misalnya dia udah nggak mau ikut aturan rumah lagi, Jangan di rumah. ya berarti dia udah harus bisa kerja sendiri. Oh. Udah bisa menghasilkan uang sendiri, udah nggak ngerepotin mamimnya lagi, pipipnya lagi gitu sih. Tapi kalau misalnya udah kayak gitu udah berarti nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, biar dia menentukan hidupnya sendiri. Ya ampun, Yang keren penting banget. yang penting aku udah kasih tahu mana yang boleh, ada mana yang enggak. Coba nih ya Kak, aku ada pertanyaan. Wow, kita dapat apa guys? Ini pertanyaan. Oh. Nggak dapat ikan. Ikannya di sini adanya pagi doang. Basah. Aku nggak dapat nih. Iya, nanti ada dia. Kalau misalnya malam di sini banyak kan. Minum ya. Minum Kak. Aku juga mau minum lagi. Nih terus ya Kak. Sosok yang punya nggak Kak Jeje, sosok yang menginspirasi Kak Jeje dari dulu sampai sekarang? Kak Jeje jadi kayak Kak Jeje yang sekarang. Maksudnya orang yang menginspirasi, yang benar-benar ya udah gara-gara orang itu Kak Jeje jadi Kak Jeje yang sekarang gitu. Ada nggak role model? Role model aku selebritis gitu maksudnya? Enggak kan? Enggak, siapapun. Kayaknya kalau role model aku yang pertama mungkin Uyut aku kali ya. Oh iya, kenapa? Ya, karena dia yang ngurusin aku dari kecil, yang bisa jadiin aku sampai sekarang tuh karena dia benar-benar, aku jadi mau nangis nih. Nggak apa-apa. Nggak, jadi Uyut aku ini kan ngurusin aku dari kecil karena mama aku ngelahirin, mama aku langsung ke luar negeri. Ya kan, Uyut aku ngurusin dari kecil sampai gede. Dari bayi banget. Iya, dari lahir. Terus dia kan Uyut aku ini udah almarhum, sekarang udah nggak ada, udah meninggal. Tapi dia tuh meninggalnya pas memang dia benar-benar nungguin aku bisa punya uang. Jadi dari aku SMA, namanya anak SMA kan takut ya, ih nenek jangan meninggal dulu, manggilnya kan nenek jangan meninggal dulu ya. Enggak, nenek mah meninggalnya nanti kalau kamu udah punya uang, punya mobil gitu-gitu, udah punya pasangan yang bisa jagain kamu. Bener, tapi itu beneran dia meninggalnya pas itu. Jadi yang bisa makin aku bikin semangat lagi karena bisa jadi kayak sekarang tuh role modelnya ya dia gitu. Dia aja bisa nungguin aku sampai aku punya uang gitu. Jadi aku nggak bakal mau cuman segini-segini aja, aku harus lebih lagi gitu. Karena kan ada adik aku juga, ada nyokap gitu kan. Kak Jeje umur berapa waktu itu? Waktu ditinggal sama Uyut? 2017 tuh umur 20 kali ya? Iya. Iya, umur 20 ya. Umur 20. Terus kalau 21 gitu, aku lupa. Uyut Kak Jeje ngajarinnya sama yang Kak Jeje ajarin ke Mia. Maksudnya yang kayak udah ngebebasin tapi jangan ini. Iya, 20 kan berarti udah dewasa kan? Udah. Nah, pas yang dari Kak Jeje kecil, remaja sampai gede tuh gimana? Dari diajarinnya? Diajarinnya ya udah mau ngapain aja nggak apa-apa, yang penting satu jangan menyerahkan virgin kamu gitu. Oh iya, kayak orang tua zaman dulu udah gitu aja sih. Abis itu sisanya bebas, mau pulang malam, mau coba apapun itu boleh. Nggak, kalau pas aku remaja sih aku nggak berani pulang malam juga, kasihan kan aku berdua doang sama nenek aku. Oh, adik Kak Jeje? Adik masih kecil, iya. Oh. Nah terus kan Kak Jeje berarti kan hidupnya juga dari keluarga yang blasteran ya. Nah itu berarti kan agak beda budayanya sama Indonesia. Enggak sih, karena papaku udah ninggalin aku dari kecil, jadi aku nggak tahu papaku siapa. Tahu papaku siapa tapi nggak tahu bentuknya, mukanya secara real kayak gimana. Tapi kalau foto-foto ada gitu. Oh, tapi nggak pernah ketemu? Nggak pernah, komunikasi juga nggak pernah. Jadi nggak ada nggak ada barat-baratan budaya. Aku dari kecil malahan Indonesia banget. Sama itu yang di Kak Jeje didik kamunya? Iya, nggak ada bule-bulenya juga. Berarti nggak misalnya kayak ada kayak perbedaan pendapat, kayak orientasi misalnya nih, kalau misalnya di bule itu kan kita bebas gimana ya, 17 tahun udah keluar rumah misalnya kayak gitu. Kalau di Indonesia kan enggak kan? Enggak. Umumnya kita keluar rumah kalau misalnya kita udah nikah, umumnya kan. Nah Kak Jeje bakal kayak gitu nggak? Misalnya kayak ada orientasi atau konsep cara ngedidik yang dulu Uyut Kak Jeje didik sama ke Kak Jeje ke Mia itu bakal beda apa sama?
Ya sama kan yang tadi aku bilang, balik lagi 18 tahun kalau dia udah bisa nyari uang sendiri, dia mau tinggal bisa habis Sendiri. apartemen sendiri ya udah gitu. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Berarti Kayak Kak Cici gitu. tipikal orang tua yang open minded juga ya. Mm-mm. Nih terus ya Kak, kalau misalnya nih Kak Cici berarti kan dari kecil hidupnya juga nggak gampang ya. Iya, Maksudnya susah guys, aku hidupnya susah. iya, karena nggak punya apa-apa tuh susah banget kan. Maksudnya sampai gede tuh kayaknya traumanya nggak hilang atau Kak Cici udah baik-baik aja? Malahan kayak nggak apa ya, malahan tuh kayak berasa gak punya bokap aja sih. Tapi Biasa kesepian aja. nggak? Kesepian nggak pas remaja, SD, SMP, SMA? Ya kalau SD ya namanya SD-nya di tempat yang biasa gitu kan, anak-anaknya suka ngatain nggak punya bapak atau apa, Oh iya. bule sendiri, didiskriminasi lah zaman SD tuh, kena mental. Kalau misalnya ada teman-teman SD gue nih yang nonton, ya gue paling menyala sih sekarang. Iya lagi. Walaupun dulu dibully ya kan, dibully nggak punya bapak, dibully nggak ini, tapi ya karena udah biasa ya sekarang. Enggak sih, Damai-damai aja. damai-damai aja, nggak sampai yang anxiety terus kena mental health gitu, enggak. Jadi ya udah cuek aja gitu. Iya. Jarang loh kayak gitu. Iya, Ya kan? beneran. Memang mental aku kayaknya udah terlatih gitu. Dari kecil ya. Iya, dari kecil juga lingkungannya ada orang-orang yang memang selalu meremehkan aku gitu. Oh. Mau dari teman atau siapa, pokoknya pada meremehkan, mungkin karena aku beda kali ya. Iya, kayaknya Kayak dilihat pas ya. saat itu kan tahun 98, tahun 90-an, 2000-an kan ngelihat anak yang Bule blasteran gitu, kan iya. beda gitu kan. Jadi ya gitulah. Apalagi kalau sekolahnya di sekolah yang negeri misalnya biasa, bukannya di international school maksudnya gitu ya. Terus kalau misalnya Kak Jeje bisa milih kayak pernah nggak sih ada kepikiran ya gue tuh nggak mau hidupnya kayak gini, gue maunya tuh hidupnya normal, gue maunya punya bokap, gue maunya kayak gini, ada nggak? Adalah. Oh ya. Adalah, kalau misalnya keinginan kayak gitu, ya gue pengennya coba kenapa ya gue nggak lahir jadi anak orang kaya yang 7 turunan, keluarganya lengkap, ya kan? Iya. Kenapa sih gue harus susah-susah dulu gitu kan? Iya. Kayak gitu. Berarti Ada pernah mikir kayak gitu, tapi balik lagi jadinya nggak bersyukur kan? Nah tapi kan itu panjang prosesnya buat jadi bersyukur, ya nggak sih? Pasti kan kita ada part di hidup kita yang benar-benar yang nggak terima sama keadaan. Itu Kak Cici ada nggak? Ada. Umur berapa? Yang nggak terima sama keadaan itu, sebenarnya itu tuh nggak di umur berapa sih, kadang pernah terlintas saat kita lagi susah gitu loh. Kenapa sih gue dikasih cobaan kayak gini, kenapa sih gue nggak enak aja gitu hidupnya, ada kenapa sih kok dia bisa lebih gitu ada. Tapi itu tuh bukan jadi di umur segitu aku ngerasain gitu, nggak. Kadang beberapa kali pernah mikirin kayak gitu. Karena aku kan tipenya nggak bisa sendiri ya. Karena aku tuh sebenarnya orangnya kesepian banget sih. Jadi kalau aku nggak punya pasangan, aku tuh malah jadinya berantakan. Justru itu kesalahan terbesar dalam hidup aku tuh, cepet memutuskan berhubungan sama orang tuh cepet banget gitu. Tapi untungnya yang udah aku laluin, tapi percaya loh, aku tuh emang diselingkuhin mulu sama pasangan dari zaman dulu pacaran. Siapapun pasangan aku pasti dipelakorin. Oh iya. Iya, dan itu ada di Bazi. Makanya baca Bazi deh. Dan di Bazi ini, Bazi bilangnya gimana? Bazi bilangnya jadi ada cewek yang selalu ngikut sama aku gitu. Ngikut tuh cewek tuh maksudnya pelakor. Mau siapapun pasangannya. Oh iya. Iya. Tapi beneran. sekarang pernah digangguin gak? Nanti umur 35 katanya. Nanti umur 35 gue balik lagi ya. Nyerita. Sumpah gak sih? Sumpah, iya. Biasanya kan Bazi kan cuma bilang ya lu sukses di umur 35-40 itu masa jaya gitu kan. Iya. Itu Kak Cici bener-bener dikasih tahu banget. Kamu ada jam lahirnya gak? Ada. Aku lihat. Aku dibaca percintaannya jelek banget emang. Ada cewek nih selalu ikut. Jadi mau pasangannya siapa, nih cewek tuh ikut terus, pelakor gitu maksudnya. Tapi beda cewek-ceweknya kan. Ya nggak tahu siapa, makanya kita yang jadi pokoknya waktu itu sih si Papa Wongnya bilang nih cewek bakalan ikut terus gitu ke hubungan aku. Jadi permasalahannya walaupun cowoknya sesetia apapun ya emang di akunya. Itu tuh bakal ada terus pelakor itu tuh, tapi datangnya di umur 35 nih paling deket, berarti 7 tahun lagi ya. Ya udah. Iya 7 tahun lagi. Terus kalau misalnya nih, menurut Kak Jeje, perempuan ideal bagi Kak Jeje, itu tuh yang kayak gimana? Kita sebagai perempuan. Perempuan di yang mata ideal. Kak Jeje, ya di mata
Kak JJ, di mata yang menurut Kak JJ di mata masyarakat? Kita tuh Menurut aku perempuan yang paling ideal itu yang bisa berdiri di kakinya sendiri sih, gitu. Karena aku pernah di posisi yang aku belum bisa berdiri di kaki sendiri tuh, aku pernah punya pasangan. Tapi memang, aku nganggepnya aku beruntung kali ya. Jadi pas aku udah lulus sekolah, aku dapat pasangan yang mapan, dia, support aku gitu, tapi tetep kita tuh diinjek-injek harga dirinya karena kita nggak bisa berdiri di kaki kita sendiri. Iya. Nggak bisa cari uang sendiri maksudnya gitu. Iya. Walaupun kita ibu rumah tangga ya kita tetap harus bisa cari uang sendiri dari passion yang kita punya. Entah jualan, entah ngevlog, entah apalah itu. Iya. Itu penting sih. Karena kalau enggak benar-benar bakal diinjek, dikiranya kita nggak bisa Diinjek-injek. apa-apa ya. Iya, dan kita bakal misalnya dapat pasangannya syukur yang bagus. Kalau ya nggak bagus, kita juga tertekan mau pisah, tapi kita nggak bisa apa-apa. Jadi cewek yang ideal menurut aku itu bisa cari uang sendiri. Oke. Aku. Pertanyaan terakhir nih ya. Apa kalau misalnya Kak JJ bisa ngomong sama diri Kak JJ yang dulu yang pas masa-masa depresi, sedih, stres, kayak dikecewain, itu Kak JJ bakal ngomong apa? Untuk diri aku yang dulu, aku tetap bangga sih sama diri aku walaupun aku pernah melewati masa-masa sulit, masa-masa bodoh jadi cewek. Tapi, kalau nggak aku ngelewatin itu pasti aku nggak ada yang sekarang. Iya, nggak jadi Kak JJ yang sekarang Nggak ya? jadi JJ yang sekarang yang kuat, terus, karena kalau aku bilang aku baik juga aku nggak terlalu baik ya, gitu. Tapi menurut aku pas aku udah melakukan yang terbaik buat semua orang, maksudnya kayak keluargaku, terus buat pasangan aku dari dulu sampai sekarang siapapun itu orangnya, aku udah melakukan yang terbaik. Tapi kalau misalnya memang kurang cukup baik, aku tetap bangga sama diri aku. Keren banget. Tetap bangga karena aku udah, apalagi di versi yang sekarang, udah 5 tahun ini tuh perubahannya banyak banget sih. Tapi Aku tuh udah nggak barbar lagi, kalau yang orang-orang tahu kan aku barbar kan. Emang iya ya? Oh. Aku lebih bisa meredam emosi, ada orang yang nyindir-nyindir aku udah nggak pernah bales. Itu emang proses pendewasaan, makanya kalau ada sekarang orang-orang yang masih mencak-mencak di umur 20-an, ya mungkin itu prosesnya dia, karena dulu aku juga kayak gitu. Itu benar-benar contohnya netizen gitu, kalau misalnya komen-komen jahat Kak JJ balesin tuh dulu? Dulu balesin, bahkan sempat mau aku samperin ke rumahnya. Iya, kalau sekarang ya udah aku ketawain aja. Oh, karena Gitu. dia nggak tahu juga ya tentang hidup kita ya? Iya gitu. Jadi, emang beda sih. Kalau aku tuh anaknya kayaknya beda pasangan, beda karakter deh. Berarti Jadi harus tergantung pasangannya iya, siapa kalau ya? pasangannya kalem, akunya ikutan kalem gitu. Oh, kalau bisa mencak-mencak juga ya udah gitu ya, mencak-mencak juga. Kak JJ makasih banyak ya. Kak JJ bakal ngomong apa ke perempuan-perempuan di luar sana atau seorang ibu di luar sana? Untuk aduh nyangkut lagi. Untuk perempuan-perempuan di luar sana tetap semangat. Pokoknya, tetap jadi diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian jadi perempuan merasa tidak dihargai atau merasa udah merasa kayaknya memang cuman dimanfaatin atau dibodoh-bodohi, kalian harusnya kalau kalian nggak bisa ngelawan ya udah kalian narik diri aja. Iya. Gitu. Nggak Karena apa-apa banyak banget nih cewek-cewek lemah yang bertahan gitu kan. Iya. Padahal udah sakit banget tapi tetap bertahan. Gue juga nggak ngerti apa yang dipertahanin karena dulu juga aku pernah ada di posisi itu. Ya kan? Sama ya mungkin kalau yang Islam bisa perbaikin sholatnya karena itu bisa Merubah hidup. merubah jadi ya walaupun pelan gitu ya. Iya, merubah hidup kan. Merubah hidup. Yang Islam tuh bisa dapat petunjuk-petunjuk Iya. gitu. Aku jauh-jauh banget. Jangan lihat tatonya ya, gini-gini lagi memperbaiki sholat. Walaupun masih nggak 5 waktu, tapi tetap berusaha untuk bisa memperbaiki gitu. Walaupun ya emang nggak, ya emang susah sih jujur. Iya. Ya kan? Konsisten tuh susah. Kak Gitu. JJ makasih banyak ya. Makasih guys, see you di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.